Haleluya, shalom saudaraku. Siapa sih yang tidak pernah berkonflik? Mungkin saat ini kita juga sedang berkonflik dengan orang lain. Nah, saudaraku, untuk menyelesaikan konflik dengan seseorang, langkah pertama yang perlu kita lakukan itu sebenarnya adalah mengakui kesalahan kita dan mendengarkan rasa sakit serta perspektif pandangan orang lain. Sebab pada dasarnya konflik itu bukan tentang perdebatan pemikiran, tetapi perdebatan emosi yang memicu perasaan seseorang itu menjadi terluka. Roma 14 ayat 13 berkata, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Saudaraku, setiap orang memiliki perasaan yang bisa terluka ketika mengalami konflik, seperti merasa dilecehkan atau diremehkan. Semakin dalam rasa sakit tersebut, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan melampiaskannya kepada orang lain. Matius 5:22 menegaskan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Nah, jadi saudaraku, bila kita ingin terhubung dengan orang lain, kita perlu memahami kebutuhan rasa sakit dan minat mereka. Tidak hanya berfokus pada diri kita, tentang kita, kepentingan kita, melainkan juga memperhatikan kepentingan orang lain, seperti yang ditekankan dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5. Ayat 3-nya dalam Filipi 2 berkata begini, "Dengan tidak mencari keuntungan, kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Jadi saudaraku, mari kita mulai dengan memahami kebutuhan, rasa sakit, dan minat orang lain sebelum kita mempromosikan sesuatu tentang kita. Begitupun jika kita ingin menjadi profesor, pendeta, pemusik, apapun profesi lain, bukankah kita diharuskan untuk dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain? 1 Petrus 3:10 mengingatkan kita, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudaraku, untuk menyelesaikan konflik, kita harus mengalihkan fokus kita itu dari kepentingan diri sendiri menjadi fokus kepada kepentingan orang lain. Berusaha memahami orang lain sebelum meminta mereka memahami posisi kita. Dengan begitu, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sebuah situasi dan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih sehat. Kiranya semua masalah yang sedang dan akan kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.